Perkenalkan, kami dari kelompok Spidey. Di sini kami akan membahas terkait duta yang berasal dari Kayu Agung. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, ada Muhammad Bimo Dirajasa, kemudian ada Faki Abdullah, ada Nahel M. Fatah, dan juga saya Ratna Trana Maria. Selanjutnya, mungkin kita akan coba untuk masuk dulu ada apa aja dalam pembahasan hari ini. Jadi kelompok kami mencoba untuk mengkategorikan pembahasannya menjadi penjelasan terkait duta itu apa, kemudian juga bagaimana teori dan perspektif yang bisa kami gunakan untuk menganalisis fenomena duta ini di Kayu Agung, dan juga analisis dari perspektif atau dari pandangan kriminologi itu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan sederhana itu yang muncul terkait duta, apa itu duta? Karena itu juga sempat jadi pertanyaan kami di awal-awal. Eh, Duta tuh bukan duta Silon Seven ataupun kedutaan di eh, negara Republik Indonesia. Karena sebenarnya awal-awal mungkin kami mengiranya duta tuh mirip kayak gitu. Tapi ternyata secara unik kata duta ini justru berkonotasi cukup negatif, yaitu orang yang melakukan pencurian. Tapi pencuriannya nggak dalam negeri. Nah, ini akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Faki Abdullah. Silakan. Nah, eh, kita masuk ke definisi duta. Nah, istilah duta kayu agung itu menggambarkan sekelompok penjahat migran yang memiliki sejarah melakukan kejahatan baik di dalam maupun di luar. Nah, masyarakat kayu agung di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan itu apa ya? Mereka melakukan keterlibatan kejahatan internasional yang mereka sebut sebagai duta. Nah, meskipun mereka memiliki ikatan sosial dan budaya yang erat dengan komunitas asli mereka, para duta-duta ini memiliki status sosial yang dihargai di masyarakat Kayu Agung gitu. Nah, lalu juga masyarakat Kayu Agung juga secara sosial mempromosikan mereka yang tertarik untuk menjadi duta dengan mengutip pola pikir dasar dari masa kanak-kanak yang mengakui peran duta dan keberadaannya. Nah, eh, juga ketika apa ya duta-duta itu diminta untuk terlibat di dunia nyata, mereka tuh di apa ya direplikasi oleh para agen. Selain itu, masyarakat Kayu Agungnya secara sosial juga mempromosikan mereka yang tertarik untuk menjadi duta dengan mengutip pola pikir dasar dari semuanya tuh. Nah, dalam konteks duta, orang yang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh daerahnya, jika berbicara berbicara mengenai pendapatan, penghasilan menjadi duta, itu tuh apa ya, lebih menggiurkan gitu, lebih menggiurkan dibandingkan dengan apa ya, mereka sebagai pengrajin sosial di daerahnya gitu. Nah, apa ya, istilah duta juga apa ya, mengacu pada pekerja imigran yang beroperasi sebagai penjahat kelas kakap ya, dengan rentang usia tuh biasanya dimulai dari 17 sampai 40 tahun. Nah, mayoritas tuh masyarakat Kayu Agung tuh bermigrasi ke luar negeri. Nah, walaupun apa ya, nyawa mereka taruhannya, pekerjaan ini tuh dianggap ya sangat beresiko. Meskipun demikian tuh jumlah duta yang berhasil telah apa ya, mereka tuh bisa meraup untung yang gede gitu. Sekitar ada yang pernah dapat 2 miliar, yang mana tuh menunjukkan bahwa mereka bukanlah apa ya penjahat yang tidak berpengalaman gitu. Next. Nah, ini ada kontribusi duta. Yang pertama tuh duta-duta ini tuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dua tanggung jawab mereka gitu. Terus banyak duta juga yang berhasil mengumpulkan apa ya uang untuk menyekolahkan anak-anak di Kayu Agung gitu. Nah, anak-anak anak-anak ini tuh kemudian ada yang sukses di berbagai sektor seperti bekerja di pemerintahan atau menjadi dokter ataupun bisa jadi profesional lainnya. Nah, eh, para duta juga apa ya berpartisipasi lah dalam kontestasi sosial di Kayu Agung gitu. Nah, yang kedua ini
mereka tuh apa ya terlibat juga dalam berbagai usaha ekonomi daerah termasuk lelang lebak lebung. Nah, terus para duta ini juga berhasil apa ya dalam kompetisi ini tidak hanya mendapatkan keuntungan sebagai finansial, tapi juga mendapatkan kedudukan sosial yang apa ya, yang tinggi lah di masyarakat Kayu Agung. Nah, yang dimana mereka dipandang memiliki ekonomi yang cukup besar. Nah, seringkali juga sebagian dari pendapatan mereka duta ini diberikan pada mereka yang membutuhkan dan membantu pembangunan fasilitas di Kayu Agung. Contohnya mereka tuh kayak membangun masjid dan sebagainya. Nah, kontribusi duta ini di masyarakat Kayu Agung sangatlah besar banget gitu, baik dari segi ekonomi maupun sosial lah. Mereka juga apa ya, nggak hanya membantu warga lah, mereka juga membawa perubahan positif di dalam masyarakat dengan apa ya, meningkatkan posisi uh, Tower Kayu Agung dalam apa ya, dalam konteks sosial dan ekonomi tentunya. Itu sih. Next. Oke. Selanjutnya, setelah membahas terkait definisi, kita juga akan membahas bagaimana sebenarnya duta itu lahir, perannya di masyarakat seperti apa, dan tujuannya yang sempat disinggung juga oleh Fakih. Jadi, duta ini pertama kali muncul istilahnya di tahun 1960-an. Mengapa muncul istilah duta? Karena istilah duta ini sendiri merujuk pada para penjahat yang tadi sudah dijelaskan, yang mereka berasal dari kampung di Kayu Agung atau di Kecamatan Ogan Komering Ilir ini. Dan ketika penjahat-penjahat ini ditangkap, kemudian ternyata ditelusuri mereka berasal dari kampung yang sama, itu tuh membentuk semacam eh, pandangan di masyarakat bahwa Kayu Agung itu penghasil bandit-bandit atau dalam hal ini disebutnya sebagai duta karena mereka keluar negeri untuk melakukan pekerjaan yang meskipun dari penelitian atau dari hasil penelusuran kami itu pekerjaan yang dilakukan itu adalah kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan itu tuh biasanya dilakukan secara berkelompok ataupun ada yang sendiri. Tapi itu akan kami coba bahas di bagian modus operandi. Kemudian perannya apa? Tadi sudah disinggung juga, peran mereka itu sebenarnya untuk melakukan kejahatan, tapi untuk duta sendiri itu kejahatannya lebih menjurus kepada kejahatan di luar negeri. Jadi ada dari mereka yang melakukan pencurian dan pencuriannya itu dilakukannya misalnya di Singapura, di Thailand. Jadi memang mereka sering untuk pergi ke luar negeri dengan misalnya memasukkan isi paspor atau dengan eh, jalur-jalur ilegal karena dalam salah satu TKA yang kami baca itu ada narasumber yang mengatakan bahwa dia dan teman-temannya ini tuh melakukan transit ke salah satu negara di Asia Tenggara di Thailand dengan menggunakan atau ditumpuk di bawah karung-karung yang berisi ganja gitu. Jadi memang secara penyeludupan itu beragam eh, cara mereka untuk masuknya. Kemudian untuk tujuannya sendiri, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya bahwa duta ini pada intinya adalah mereka ingin mencari kekayaan. Mereka juga ingin mencari nama gitu, pride, harga diri mereka. Karena ketika mereka keluar negeri terus bisa mengirimkan uang yang banyak, bisa membantu masyarakat di sana, keluarga mereka, itu mereka dinilai sudah cukup sukses gitu. Bahkan dinilai sebagai tokoh sosial yang ada di sana. Itu itu adalah tujuan dari duta. Nah, selanjutnya, bagaimana tahapan menjadi duta? Ini sebenarnya adalah sebuah hal yang menarik karena ternyata dari hasil penelusuran penelusuran kami melalui berbagai sumber, duta itu sudah mendarah daging gitu di Kayu Agung, terutama di sebelum tahun 2020. Karena di Kayu Agung sendiri itu ternyata mereka ingin menjadi duta harus melalui pendidikan dulu. Pendidikannya apa? Jadi di fase pra pendidikan ini tuh mereka mengenal duta, mereka mengenal duta itu pekerjaannya seperti apa, mereka sudah mengenal baik dari orang-orang yang ada di sekitar mereka terkait duta itu resikonya seperti apa, kemudian mereka masuk ke proses pembelajaran. Di proses pembelajaran inilah mereka biasanya mencoba untuk mempelajari skill-skill, pelatihan-pelatihan, di mana mereka biasanya mencoba di luar kota dari Kayu Agung. Karena ada juga duta-duta yang dalam proses pembelajaran ini mereka ke kota-kota besar gitu, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, di mana mereka melatih diri dulu untuk melakukan pencurian. Dan kemudian ketika mereka dianggap siap menjadi duta, baru mereka berangkat ke sana. Tapi berangkat saja atau kesiapan secara mental dan skill aja itu nggak cukup.
ada beberapa hal lagi yang ternyata eh, cukup membuat kelompok kami merasa bahwa duta ini tuh menjadi hal yang menarik gitu. Karena pertama, secara dana tuh untuk keluar negeri, mereka tuh harus punya dana sekitar 5 sampai 10 juta. Yang dimana itu tuh dana yang nggak bisa mereka dapatkan dalam kondisi mereka sebelum menjadi duta gitu. Nah, ternyata dalam dana ini tuh ada semacam alur atau perputaran dana gitu dengan mereka yang mau menjadi duta dan oknum-oknum dari pemerintahan. Jadi di TKA yang kami baca itu dijelaskan bahwa untuk mereka yang mau berangkat ke luar negeri dan menjadi duta, mereka tuh bisa meminjam ke beberapa sejumlah uang untuk mereka berangkat. Nah, ketika mereka dianggap sudah sukses menjadi duta, mereka tuh bisa menggantinya menjadi 2 sampai 3 kali lipat. Tapi tentunya itu ada resiko karena ketika mereka gagal dalam perjalanan mereka sebagai duta atau dianggap mereka istilahnya kehilangan nyawanya gitu dalam proses mereka menjadi duta di luar negeri, itu oknum-oknum tadi tuh ada yang menyerahkan hutang tersebut kepada pihak keluarga untuk dibayarkan atau merelakan secara pribadi karena merasa kasihan itu atau iba. Yang ketiga ada doa. Jadi di sini uniknya, ketika pencurian dianggap sebagai sebuah kejahatan, justru di fenomena Duta Kayu Agung ini tuh warga sekitarnya itu justru melakukan semacam pengajian gitu untuk mendoakan keselamatan dari mereka yang mau berangkat ke luar negeri untuk melakukan pencurian. Ini nanti akan dibahas dari perspektif agama oleh teman saya. Kemudian dari perjalanan karirnya, jadi duta ini tuh sebenarnya ketika masuk menjadi duta itu ada perbedaan gap, ada perbedaan pengalaman. Jadi dijelaskan bahwa jika duta di tahun-tahun awal atau duta-duta senior tuh mereka tuh melakukan kejahatannya secara rapih, terorganisir, terus kemudian ada yang berkelompok. Jadi mereka tidak meninggalkan jejak gitu, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak. Tapi banyak duta-duta baru yang menurut narasumber dalam TKA yang kami baca itu menjelaskan bahwa mereka tuh lebih barbar, lebih terang-terangan untuk melakukan kejahatan. Makanya tidak heran justru dalam beberapa kasus di tahun 2000-an menuju tahun 2020 itu banyak duta yang ditembak mati atau mengalami luka-luka berat karena mereka melakukan pencurian itu terang-terangan, membawa senjata, membawa pistol, dan itu membuat kepolisian di luar negeri itu merasa mereka itu sebagai ancaman yang serius gitu. Jadi memang ada faktor dari situnya, dari dutanya itu sendiri. Dan terakhir tuh ada beberapa alasan desistance atau kenapa duta ini berhenti menjadi seorang duta. Salah satunya bisa karena faktor umur, atau karena dia merasa bahwa secara moral itu adalah perilaku yang salah, atau justru karena dia merasa udah cukup. Dia sudah cukup kaya, dia sudah cukup mempunyai nama di kampungnya, dan bahkan ada yang ketika dia pulang ke kampungnya justru dia menjadi kepala desa dan menjadi PNS. Kemudian berlanjut menjadi dia menjadi anggota dewan dan menjadi pengusaha gitu. Jadi sebenarnya alasan desistennya cukup banyak. Tapi di antaranya yang kami baca adalah seperti itu. Kemudian kita masuk ke teori dan perspektif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh di next. Belum. Oke, jadi pertama itu terkait kebudayaan. Nah, Niti, Niti Baskara ini menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak bisa dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum yang berdiri sendiri, tapi sebagai bagian dari struktur budaya yang lebih luas dalam masyarakat yang kompleks, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang bisa berbeda-beda, sehingga tindakan yang dianggap kejahatan di suatu tempat bisa dianggap sah atau terhormat di tempat lain. Ini terjadi ketika tindakan kriminal tersebut memberikan manfaat kepada komunitas atau sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Nah, dalam konteks Duta Kayu Agung ini, masyarakat lokal menerima bahkan menghormati para duta yang melakukan kejahatan di luar negeri. Hal ini mencerminkan bahwa ada norma-norma budaya lokal yang membingkai ulang makna kejahatan, sehingga tindakan kriminal ini tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum, tapi juga dalam kaitannya dengan kontribusi para duta kepada komunitas mereka. Nah, selanjutnya, oke. Selanjutnya di sini kita pakai teori differential association untuk menganalisis apa ya peristiwa atau mungkin kejadian yang dilakukan oleh duta. Nah, teori differential association yang dikemukakan oleh Sutherland ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Seorang cenderung terpengaruh oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, terutama jika sering berhubungan dengan individu yang memiliki nilai-nilai kriminal. Melalui komunikasi, individu mempelajari teknik-teknik kejahatan serta rasionalisasi untuk membenarkan perilaku tersebut.
Faktor seperti frekuensi, durasi, intensitas, dan kedekatan hubungan sangat menentukan sejauh mana seseorang akan mengadopsi perilaku kriminal dari lingkungannya. Nah, dalam konteks Duta Kayu Agung, dalam konteks Duta Kayu Agung, para pelaku kriminal belajar cara melakukan kejahatan dari para duta yang lebih tua atau yang sudah berpengalaman. Interaksi sosial antara calon duta dengan duta yang lebih senior memungkinkan mereka untuk mempelajari teknik kriminal seperti mencuri, menipu, atau menjamret. Nah, para duta yang lebih tua tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis dalam melakukan kejahatan, tapi juga memberikan pemahaman bahwa kejahatan adalah cara yang sah dan efisien untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, terus terus ah, mundur lagi, belum belum. Nah, lingkungan sosial dan budaya ini juga sangat mempengaruhi individu dalam pembentukan perilaku kriminal. Di Kayu Agung, duta telah menjadi bagian dari budaya lokal mereka. Keberadaan mereka diterima bahkan dihormati sebagai pahlawan karena kontribusi ekonomi mereka kepada masyarakat. Hal ini membuat norma-norma sosial di Kayu Agung lebih mendukung kejahatan dibandingkan dengan norma di daerah lain. Para pemuda Kayu Agung ini tumbuh di lingkungan di mana menjadi duta tidak hanya dianggap sebagai normal, tapi juga dihargai. Dengan demikian, proses sosialisasi mereka dalam komunitas secara alami melibatkan pembelajaran tentang kehidupan sebagai duta. Boleh di next. Selanjutnya ada perspektif. Nah, yang pertama itu perspektif masyarakat. Nah, masyarakat Kayu Agung ini memiliki pandangan yang unik terhadap duta. Secara umum, duta ini mendapatkan dukungan dari komunitas lokal mereka, terutama karena mereka sering menggunakan sebagian hasil kejahatan mereka untuk membantu membangun desa atau memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa para duta ini tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tapi juga sebagai pahlawan lokal yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Selanjutnya itu perspektif hukum. Nah, dari sudut pandang hukum, para duta ini jelas melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum, baik hukum nasional yang berada di Indonesia maupun hukum di di negara tempat mereka beraksi. Mereka sering terlibat dalam kasus pencurian, penipuan, dan tindak kriminal lainnya yang dilakukan di luar negeri. Dalam beberapa kasus, duta bahkan menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat, seperti ditangkap atau bahkan ditembak mati oleh aparat keamanan di negara lain. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah perspektif media massa. Nah, media massa ini memainkan peran penting dalam membentuk citra publik terhadap Duta Kayu Agung. Dalam liputan-liputan media, Duta digambarkan sebagai pelaku kriminal yang melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan lain-lain di luar negeri. Mereka ini sering disebut dalam artikel-artikel berita kriminal, terutama ketika mereka tertangkap atau tewas dalam aksinya di luar negeri, seperti di Malaysia atau Singapura. Nah, media massa sering menggunakan sudut pandang sensasional yang menyoroti bagaimana duta mempersiapkan aksinya beroperasi secara rahasia dan kembali ke tanah air dengan harta hasil kejahatan mereka. Nah, namun ada sisi lain juga yang disoroti oleh media. Beberapa laporan menyebutkan bagaimana para duta ini dihormati di kampung halaman mereka karena mereka menggunakan sebagian hasil kejahatannya itu untuk membantu masyarakat di desa mereka. Selanjutnya adalah perspektif dari agama. Nah, secara teologis, Islam jelas mengharamkan segala bentuk kejahatan seperti pencurian dan juga penipuan. Namun, dalam masyarakat Kayu Agung ada aspek keagamaan yang cukup kompleks dalam fenomena duta. Meskipun para duta ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, mereka tetap menjalankan tradisi keagamaan tertentu sebelum pergi melakukan aksi kejahatan mereka. Beberapa duta bahkan melakukan ritual berdoa bersama dengan keluarga atau meminta restu dari pemuka agama sebelum mereka berangkat untuk melakukan tindakan mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya dualitas dalam praktik religius mereka. Di satu sisi, mereka taat menjalankan ritual keagamaan dan merasa perlu mendapatkan berkah sebelum beraksi. Sementara di sisi lain, mereka tetap terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara ajaran agama dan realitas sosial ekonomi yang mempengaruhi tindakan mereka. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis kriminologi. Boleh di next. Oke, namun sebelum kita masuk ke analisis kriminologi, kami izinkan saya menceritakan hasil wawancara kelompok kami dengan salah satu narasumber, yaitu yang berinisial Y. Jadi narasumber kami ini
bukan duta atau mantan duta, tetapi seorang penduduk asli Kayu Agung yang lahir dari kecil di sana, di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau disingkat Oki. Nah, dia ini lumayan banyak berbagi kisah tentang duta. Nah, namun akan saya ringkas dalam beberapa poin. Jadi, duta sebagai figur penting dalam budaya lokal. Jadi, Pak Y ini menceritakan bahwa eh, duta kelompok yang berasal dari beberapa eh, dalam budaya lokal, duta dianggap sebagai figur penting dan dihormati. Jadi, keluarga yang memiliki anggota duta merasa bangga karena duta dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang mampu memperbaiki taraf hidup mereka. Nah, selain itu, di Kayu Agung terkenal dengan budaya yang namanya gentleman yang diwarnai dengan perkelahian membawa pisau. Jadi, kalau misal ada perkelahian, itu nanti eh, laki-laki antara laki-laki itu bakal eh, pakai pisau gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada laki-laki yang nggak pakai pisau, bakal dikasih pisau. Terus sebelum keberangkatan duta ke luar negeri, juga diadakan acara besar yang bahkan dihadiri oleh bupati dan pejabat setempat yang menandakan betapa pentingnya peran mereka di masyarakat. Jadi kayak acara besar itu kayak yasinan dan hajatan seperti itu. Dan juga duta ini juga bakal ngasih sedekah dan doa-doa untuk selamat dalam keberangkatan mereka gitu. Terus yang kedua, mis, di dunia duta, mistisme itu sangat kental. Jadi narasumber kami mengatakan bahwa setiap anggota memiliki kemampuan luar biasa yang diperoleh melalui serangkaian tahapan. Jadi proses perekrutan duta melibatkan pembayaran sejumlah uang yaitu 6 hingga sampai 8 juta yang digunakan untuk mengurus yang nantinya dari senior duta itu bakal digunain untuk mengurus paspor serta bakal dikasih ilmu-ilmu mistis seperti ilmu kekebalan, kemampuan menghilang, merayap, tapak kijang, hingga ilmu kebatinan. Jadi salah satu, jadi narasumber kami bercerita kalau misal saudara dia itu punya kemampuan menghilang gitu. Jadi ketika dia lagi merampok terus dikejar polisi, dia tuh mengaku kalau dia bilang kalau misalnya saudara itu masuk ke mobil, ngumpet di sana. Nah, terus polisinya tuh buka mobil, tapi polisinya tuh nggak ngeliat ada dia di dalam mobil itu. Terus kayak langsung nutup mobil terus langsung pergi. Terus juga ada ilmu merayap. Jadi narasumber kami Pak Ye bilang kalau misalnya di tahun dulu ada duta yang dikenal yang disebut sebagai cicak gitu. Jadi dia tuh bisa merayap di dinding gitu. Terus kayak ada ilmu tapak kijang yang gunanya buat berlari kencang. Nah, terus jadi uang 6 hingga 8 juta ini udah include semua kayak udah masuk paspor sama ilmu-ilmu hitam yang udah diurus sama senior di wilayah lokal mereka. Nah, sebagai bagian dari pelatihan, calon anggota belajar juga melakukan aksi kecil seperti eh, melakukan melakukan pencurian seperti minyak sayur di pasar. Terus di poin ketiga ada aksi duta di luar negeri. Jadi duta sesungguhnya beraksi di luar negeri, di mana pendapatan mereka jauh lebih besar dan juga menurut mereka sebuah kebanggaan tersendiri itu akan muncul ketika mereka melakukan aksi di luar negeri. Jadi aksinya beragam. Ada yang pencopetan biasa. Jadi maksudnya ketika ada target yang lengah atau misal ada dompet keluar dikit di celana itu bakal langsung diambil. Atau ada juga yang kayak modusnya itu ngajak foto terus pas lagi foto kan deket-deket tuh terus cincinnya diambil, kalungnya diambil. Terus ada juga yang duta tuh yang kerjanya tuh bekerja sama kayak ada yang mengalihkan target terus nanti ketika target dialihkan terus barang-barangnya diambil. Nah, terus eh, menariknya banyak anak muda yang dengan sukarela ingin menjadi duta karena tergiur dengan duta-duta yang sudah sukses. Kayak mereka nih pakai pakaian mahal-mahal sama sepatu yang mahal-mahal gitu. Nah, jika ada, nah kebanyakan dari mereka itu pengen daftar. Namun jika ada anggota keluarga yang telah menjadi duta, maka mereka tuh secara otomatis juga akan juga akan menjadi duta. Jadi kayak nggak perlu seleksi dulu. Nah, beberapa duta beraksi secara berkelompok dan dalam situasi penangkapan, mereka menjaga solidaritas dengan tidak membuka mulut karena tahu kalau misalnya ada yang ketangkap, salah satu anggota itu ada yang menebus. Jadi kayak setiap kelompok itu biasanya akan memiliki kas bersama gitu. Jadi setiap pendapatan dari duta itu bakal eh, dikumpul. Jadi ada yang dibagi, ada yang buat pendapatan pribadi, sama ada yang buat bayar ke kelompok itu kas. Nah, kas ini gunanya buat apa? Jadi kas ini gunanya untuk menebus ketika ada anggota yang tertangkap. Jadi bisa dikeluarin lah dari penjara. Terus
Meskipun eh, jadi dari apa yang kami telusuri kayak jurnal-jurnal TKL dan lain sebagainya, kami menemukan satu kesamaan bahwa sebagian besar duta itu adalah laki-laki. Makanya kami penasaran apakah ada duta yang perempuan juga. Nah ini, nah karena saya mendapatkan kesempatan dengan menanyakan hal ini dengan narasumber, saya bertanya apakah ada duta yang perempuan. Nah, namun jawaban dari narasumber itu nggak ada karena, dan meskipun ada itu hanya eh, pencopetan atau perampokan biasa yang dia tuh nggak di luar negeri, tapi di dalam negeri, dan itu bedanya antara duta dengan pencopetan biasa. Nah, mengenai alasan tersebut, sayangnya narasumber tidak menjelaskan lebih lanjut. Nah, terus saya juga bertanya tentang penghasilan rata-rata duta. Jadi narasumber juga bilang kalau misalnya penghasilan duta itu minimal seminimal minimalnya itu 400 juta rupiah per tahun. Nah, ini uang-uang ini dipakai untuk mereka untuk keperluan pribadi, dan juga digunakan untuk membantu membangun masjid, memperbaiki fasilitas umum kayak memperbaiki jalan rusak, dan berkontribu, dan kalau misalnya ada saudara yang sakit, mereka bakal ngebantu dengan memberikan uang. Body next. Oke, jadi masuk ke analisis kriminologis. Nah, jadi kriminologis itu punya punya 4 pilar, yaitu pelaku, korban, kejahatan, dan reaksi sosial. Jadi pelakunya itu adalah duta yang berasal dari Kayu Agung, Sumatera Selatan, yang menjalani profesi sebagai pencopet, pencuri, atau perampok di luar negeri. Nah, mereka melibatkan berbagai lapisan masyarakat Kayu Agung, bahkan lintas generasi, di mana profesi ini diturunkan dari orang tua ke anak. Terus korbannya itu adalah individu atau perusahaan di luar negeri. Jadi eh, para korban ini tidak mengenal para pelaku secara langsung dan seringkali menjadi sasaran kejahatan dalam situasi yang tidak terduga, seperti di tempat-tempat ramai, pusat perbelanjaan, atau transportasi umum. Nah, kejahatannya itu apa? Kejahatan yang dilakukan oleh duta adalah pencurian, pencopetan, perampokan, dan juga bentuk-bentuk kejahatan lain terhadap properti. Nah, reaksi sosial di sini beragam. Ada mulai dari masyarakat Kayu Agung sendiri. Jadi dari reaksi masyarakat terhadap duta, masyarakat masyarakat Kayu Agung terhadap duta itu sangat positif. Mereka dianggap sebagai pahlawan lokal yang membawa kekayaan dan kesejahteraan bagi komunitas. Duta seringkali menjalani ritual keagamaan sebelum berangkat ke luar negeri, yang menunjukkan integritas kuat antara aktivitas kriminal mereka dan kehidupan sosial religius mereka. Mereka juga dianggap sebagai penyumbang ekonomi daerah melalui tindakan amal, membangun masjid, dan kontribusi terhadap pembangunan lainnya. Dan juga untuk reaksi pemerintah lokal, pemerintah daerah tidak memandang profesi duta sebagai ancaman yang serius, karena duta ini memberikan sumbangsi kepada mereka, khususnya pada anggaran pendapatan belanja daerah dan bantuan dalam proyek-proyek pembangunan yang membuat duta diterima oleh pemerintah setempat. Namun, eh, reaksi sosial di negara-negara di mana duta beroperasi, mereka dianggap sebagai kriminal dan diburu oleh aparat hukum. Negara-negara tersebut menganggap tindakan duta sebagai pelanggaran serius terhadap hukuman mereka, dan banyak pelaku yang tertangkap dan dipenjarakan di luar negeri. Very next. Oke, nah kenapa penting memandang fenomena duta melalui kacamata kriminologis? Nah, yang pertama, kita harus mengakui bahwa duta itu sangat kompleks jika sebagai fenomena sosial. Nah, melalui kacamata kriminologi, kita dapat melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh duta tidak hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan interaksi budaya, ekonomi, dan norma lokal. Hal ini dipertegas kayak di Kayu Agung. Kejahatan ini dipandang sebagai profesi yang sah dan terhormat, berbeda dengan perspektif hukum internasional yang menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Nah, dengan menggunakan pendekatan kriminologi, ini membantu memahami bagaimana norma sosial dan budaya memengaruhi persepsi terhadap kejahatan. Dan yang kedua, duta dalam konteks struktural dan ekonomi. Nah, pendekatan kriminologi memungkinkan analisis yang lebih luas terhadap faktor struktural yang melatar belakangi perilaku duta. Jadi fenomena ini dapat dilihat sebagai respon terhadap tekanan ekonomi, minimnya peluang kerja, dan meningkatnya tuntutan sosial yang dipicu oleh berkembangnya kapitalisme di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, keberadaan duta juga menunjukkan bagaimana keterampilan dan teknik kriminal seperti mencuri dan menipu dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan rekan-rekan yang lebih berpengalaman di dalam dunia kriminal. Nah, kriminologi membantu
mengeksplorasi hubungan antara perubahan ekonomi global dan lokal dengan perilaku kriminal yang muncul sebagai strategi untuk bertahan hidup di tengah kondisi tersebut. Dan yang ketiga itu kejahatan yang tidak selalu universal. Apa yang dianggap sebagai kejahatan dalam konteks hukum formal dapat dilihat sebagai perilaku yang sah dalam konteks norma sosial. Nah, hal ini bisa dilihat jelas dalam kasus duta yang menunjukkan bagaimana relativitas moral dan legalitas terjadi di mana nilai-nilai budaya dan ekonomi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap apa yang dianggap sah dan apa yang dianggap melanggar hukum. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, fenomena duta kayu agung merupakan suatu hal yang kompleks. Nah, berdasarkan teori differential association dari Sutherland dan pandangan budaya tentang kejahatan dari Niti Baskara, para duta mempelajari keterampilan kriminal melalui interaksi sosial sambil menginternalisasi justifikasi tindakan mereka yang dianggap sah secara sosial dalam konteks budaya lokal. Meski secara hukum mereka adalah pelanggar, di mana masyarakat mereka dipandang sebagai pahlawan karena peran mereka dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tertentu, norma budaya dapat memberikan legitimasi sosial kepada perilaku yang secara hukum dianggap kriminal, serta menyoroti hubungan kompleks antara kejahatan budaya dan struktur sosial. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok Spidey. Kurang lebihnya mohon maaf.